Perkenalkan, nama saya Veronica Hermatiana, Prodi PG PAUD. Sebelumnya, yaitu pada video sebelumnya itu kita mempelajari tentang sejarah not angka atau solminisasi. Nah, start itu contohnya seperti kita merancang untuk berangkat ke suatu tempat tertentu. Tentunya kita memikirkan kapan kita berangkat dan dari mana. Nah, kita dengan kata lain ini bicara soal ruang dan waktu. Seseorang yang belum tahu bernyanyi mungkin akan belajar menyanyi atau mengambil les. Tapi kita tidak tahu bahwa belajar menyanyi walaupun kedengarannya gampang namun tidak semudah yang dibayangkan. Nah, kita harus belajar membaca not atau menirukan kaset. Di sini jalan sudah bersimpang dua, belajar membaca not atau mendengarkan musik. Biasanya orang memilih yang kedua, itu mendengarkan musik, supaya lebih mudah untuk mengetahui letak-letak pada lirik. Ibaratkannya itu seperti seorang bayi yang menirukan orang tuanya. Dengan membaca not, kita akan mulai memilih not angka atau not balok. Katakan saja jika kita akan memilih not angka, maka kita akan mulai dengan angka 1. Padahal akan lebih mudah apabila kita belajar not itu mulai dari nada tengah. Karena dari nada tengah itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jadi bagi pemula itu akan mudah untuk dipahami. Kemudian khusus bagi yang ingin belajar menyanyi, lalu bagaimana dengan yang ingin mahir membaca not, khususnya not angka? Dalam musik ada 3 macam not, yakni not angka, not balok, dan not Gregorian. Not angka adalah not yang paling lazim digunakan dalam menyanyi baik solo maupun paduan suara. Kemudian not balok digunakan dalam musik instrumental, dan not Gregorian khususnya untuk lagu Gregorian. Nah, not Gregorian itu terdiri dari 4 baris, sedangkan perbedaannya dengan not balok itu, kalau not balok terdiri dari 5 baris, jadi perbedaannya pada barisnya. Kemudian pada bagian ini kita akan belajar tentang bagaimana membaca not angka. Perlu diketahui bahwa alat kontrol yang paling utama dalam membaca not adalah memiliki pendengaran yang bagus. Dalam hal ini bukan soal pendengaran yang normal saja, namun pendengaran yang mampu membedakan tinggi rendahnya not atau nada. Kemudian kita tidak hanya mampu membunyikan not secara berurutan, namun juga dengan secara acak. Nah, not angka adalah sistem penulisan bagi nada pokok yang dilambangkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 seperti pada gambar. Jadi 1 itu melambangkan dengan do, kemudian 2 itu melambangkan re, dan 3 itu melambangkan mi, kemudian fa, 4 itu melambangkan fa, dan 5 melambangkan sol, 6 melambangkan la, dan yang terakhir itu melambangkan si. Nah, angka 0 itu biasanya sebagai tanda diam atau untuk beristirahat sebentar. Adapun ucapan do, re, mi, fa, sol, la, si, do tersebut berasal dari suku kata paling awal dari kalimat Hymne Johannes, ciptaan Guido de Azerezo, yaitu pada tahun 955 sampai 1050, sehingga sistem ini juga disebut sistem Guidonis. Adapun syair Hymne Johannes adalah sebagai berikut, yaitu ut aquin laxis itu disebut dengan do, kemudian rosenere
resonare vibris itu re, kemudian gestorum itu mi, kemudian famulitutorum itu fa, kemudian solve poluti itu sol, kemudian labireatum itu la. Nah, bisa dilihat pada gambar. Kemudian terjemahan dari bait syair tersebut itu hapuskanlah Yohanes yang suci kesalahan bibir-bibir yang berdosa, agar hamba-hambamu dapat memuji, menyanyikan kesabaran karya-karyamu. Dalam perkembangannya, not angka kurang efektif karena tidak memiliki patokan, tidak tinggi nada yang tepat, maka not angka lebih tepat penggunaannya dalam pembelajaran menyanyi atau vokal. Untuk lebih jelas, kita bisa melihat pada tabel di bawah tabel ini. Nah, di sini not yang ada pada gambar memiliki tinggi rendah dan frekuensi getaran tertentu. Nah, frekuensi itu adalah frekuensi itu adalah jumlah putaran atau jumlah ketukan dalam 1 menit. Nah, not paling tinggi adalah Si yang dilambangkan dengan 7, dan yang paling rendah adalah Do yang dilambangkan dengan 1. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Nah, baik, untuk penjelasan tentang start cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.